Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang Allah pembaru kehidupan. Ya, untuk anak-anak Bapak, kita lanjutkan materi kita. Kalau sebelumnya kita membahas tentang ras, etnis, gender, ini kita masuk ke Allah pembaru kehidupan. Nah, sebelum Bapak jelaskan lebih rinci, yang Bapak sampaikan di sini adalah tetap jaga kesehatan, jangan berkumpul, jangan berkeluaran, dengarkan himbauan dari guru, orang tua, dan juga tim kesehatan, selalu cuci tangan, dan gunakan selalu sanitizer. Ya, hari ini kita akan masuk materi tentang Allah pembaru kehidupan. Ya, di sini materi ini bahas tentang pembaharuan kehidupan. Ya, jadi pada poin materi ini hal-hal yang dibahas itu tentang bagaimana layaknya kita menjadi anak-anak Allah yang dikasihi Tuhan, sehingga kita layak menjadi anak-anaknya melalui pembaharuan kehidupan. Oke, baik, berikut Bapak tampilkan tampilannya. Itu menjadi manusia baru. 2 makna pembaruan bagi diri saya. 3 dampak dari pembaruan Allah bagi orang percaya. Ya, pada materi ini membahas tentang poin-poin dari yang sebelumnya kita bahas tadi, yaitu Allah pembaru kehidupan. Inilah poin-poinnya. Allah menjadi manusia baru, makna pembaruan bagi diri saya, dampak dari pembaruan Allah bagi orang percaya. Ini adalah poin-poin dari pembaruan kehidupan. Nah, berbicara tentang pembaruan bukan berarti kita berubah menjadi Power Rangers ataupun yang Ultraman seperti kamu. Tetapi di sini menjadi baru adalah merubah karakter, sifat tingkah laku kita sehingga kita layak dan pantas menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya menjadi manusia baru? Terus apa makna yang harus kita dalami dalam pembaruan bagi diri kita? Dan apa dampaknya? Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Oke, kita mulai. Yang pertama, menjadi manusia baru. Ya, dari awal kita sudah bahas tadi menjadi manusia baru. Di poin menjadi manusia baru, itu yang harus kamu pahami adalah iman. Ya, seperti yang poin yang tertera di layar. Menjadi manusia baru artinya orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus dikaruniakan Roh Kudus dan menjadi anak-anak Allah dan memanggil Allah sebagai Bapa. Roh Kudus membuat manusia menjadi milik Allah di dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Kita dijadikan manusia baru apabila kita memiliki iman yang dikaruniakan Roh Kudus dan menjadi anak Allah. Jadi bukan sembarang, artinya memang benar-benar kita memiliki iman ya dalam naungan Yesus. Itu maksudnya. Jadi menjadi manusia baru itu yang paling pertama kita memiliki iman ya kepada Yesus, sehingga kita mendapatkan roh daripada Yesus Kristus itu sendiri. Kemudian, apakah kita sudah menjadi manusia baru? Nah, ini menjadi pertanyaan yang layak dan pantas untuk kita. Sudahkah kita menjadi manusia baru? Ya. Jawabannya iya. Kenapa? Ya, pada saat kita dibaptis, di situ kita sudah menjadi manusia yang baru. Manusia yang sudah bersekutu dengan Tuhan, manusia yang sudah bersatu dengan Yesus. Ya. Alasan yang lebih jelasnya lagi adalah menjadi pertanda bahwa kita hidup di dalam Kristus melalui kematiannya. Manusia lama yang takluk kepada dosa telah digantikan oleh manusia baru
yang hidup di dalam Kristus, dan melalui baptisan orang percaya telah jadikan satu dengan Kristus dalam kematiannya, dan manusia lama telah dipakukan di kayu salib agar manusia bangkit bersama-sama dengan Kristus sebagai manusia baru. Di sini ditegaskan bahwasanya ya, melalui kematian Yesus Kristus, manusia lama telah dipakukan dan dan bangkit menjadi manusia yang baru bersama dengan Kristus. Jadi pada saat kita sudah dibaptis, disitulah kita sudah menjadi manusia baru dan bersatu bersama Kristus. Dosa dan segala pelanggaran sudah dihapuskan, dan kita sudah bersekutu, dan melalui baptis yang kita terima dari kita sewaktu kita masih bayi, ya. Itulah tanda kita sudah menjadi manusia baru. Menjadi pertanyaan, apakah kita akan setelah kita menjadi manusia baru dibaptis, apakah kita tidak berdosa? Kita masih saja berdosa. Tetapi setidaknya kita sudah manusia baru dan dosa kita sudah ditebus. Nah, dosa kita terjadi lagi, kita bisa berdosa lagi apabila kita melakukan tindakan kejahatan lagi. Artinya kita harus memperbarui lagi supaya kita menjadi manusia baru dan layak di hadapannya. Contoh manusia baru. Ya. Di sini Bapak akan jelaskan contoh manusia baru. Ya. Itu Rasul Paulus. Kamu tahu Rasul Paulus merupakan sama seperti kita, di mana dia dikasihi Tuhan sehingga dia menjadi orang yang menjadi utusan dari Tuhan untuk menyebarkan kabar sukacita, menyebarkan Injilnya. Ya. Dulunya Rasul Paulus inilah sama seperti orang-orang jahat dulu. Ya, di sini akan Bapak jelaskan bagaimana dulu kisahnya sehingga dia menjadi seorang rasul dan kita kenal nggak sampai saat ini. Rasul Paulus itu dulu namanya adalah Saulus. Ya. Dulunya Saulus ini adalah orang yang paling benci pengikut Yesus. Ya. Dia selalu ingin menangkap pengikut Yesus dan membunuh pengikut Yesus. Suatu ketika dia ingin meminta perintah dari imam besar supaya bisa menangkap para pengikut Yesus dan membunuhnya. Kemudian dia pergi ke Damsyik. Dalam perjalanan menuju Damsyik, dia berjumpa dengan cahaya. Cahaya ini lalu menghampirinya. Kemudian cahaya ini berkata, "Kenapa kamu aniaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kemudian suara itu menjawab, "Akulah Tuhan Yesusmu yang akan kamu aniaya. Pergi dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Pergilah ke kota Yahudi. Di situ kamu akan menyebarkan kabar sukacitaku." Seketika cahaya itu menghilang dan kemudian mata Saulus menjadi buta. Dalam 3 hari mata Saulus menjadi buta. Kemudian Yesus menyuruh pengikutnya yaitu Ananias supaya menjumpai Saulus. Awal mulanya si Ananias tidak mau menjumpai si Saulus karena ia berpikir begitu kejamnya si Saulus dalam karakternya. Kemudian Yesus meyakinkan si Ananias supaya menjumpai si Saulus. Kemudian si Ananias pun menjumpai si Saulus. Ketika si Ananias menjumpai Saulus,
dia mengentangkan tangannya di atas kepala si Saulus, kemudian memegang kedua bola matanya. Akhirnya si Saulus pun bisa melihat. Dari situ si Saulus mulai tahir, dia mulai sadar dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia sangat bahagia. Mulai semenjak itu dia menjalankan perintah Yesus dan menyebarkan segala ajaran Yesus ke segala penjuru, khususnya di Yahudi dan non-Yahudi. Dan pada masa itu, ya, bisa kamu lihat Rasul Paulus yang akan dibunuh, bisa kamu juga lihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31, ya. Kalau yang tadi sebelumnya kisahnya Para Rasul 8, kisahnya ada pada Kisah Para Rasul 8 ayat 1b sampai 3. Itu adalah kisah perjanjian baru saat Bapak jelaskan. Yang kedua adalah kisah Rasul Paulus yang akan dibunuh, ya. Itu ada pada Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 1. Nah, pada masa itu setelah si Saulus tadi berkata berubah nama menjadi Paulus. Nah, pada masa itu imam besar berencana juga ingin membunuh Paulus karena si Paulus tadi sudah berbalik arah mengikuti Yesus, dan mereka berencana untuk membunuh Paulus. Bisa kamu lihat di Kisah Para Rasul 9 tadi ayat 1 sampai 31. Itu Rasul Paulus yang akan dibunuh. Kemudian di situ bisa kita lihat, ya, bagaimana si Saulus berubah nama menjadi Paulus, dan bagaimana dulu dia itu orangnya sangat jahat, membunuh pengikut Yesus, ya. Sekarang berubah menjadi orang yang dikasihi Tuhan hingga sampai sekarang, yang kita katakan menjadi orang yang kita kenang, orang yang memang kalau dalam orang yang rasul, menjadi rasul Yesus sampai sekarang kita ketahui. Nah, jadi kenapa si Saulus ataupun si Paulus berbuat demikian? Karena ia mengikuti perbuatan daging. Itu ada kamu lihat di Galatia 5 ayat 16, ya. Itu semua menceritakan bagaimana perbuatan daging, ya. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, itu kamu lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kita hidup di dalam roh, maka kita akan mendapatkan yang namanya buah-buah roh, seperti kelemah lembutan, sukacita, kesabaran, penguasaan diri. Itu yang harus kamu pahami. Artinya ketika kamu sudah hidup dalam roh, tidak ada lagi kejahatan yang akan menghampirimu. Kamu tidak akan mengikuti keinginan daging yang membuat kamu jatuh ke dalam dosa, ya. Oke, kita next. Selanjutnya, seperti yang kamu lihat tadi, adalah pembaruan bagi diri saya, ya. Selanjutnya makna pembaruan bagi diri saya. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwasanya di Galatia 5 22 sampai 23 ada terdapat buah-buah roh. Nah, di sini kamu lihat buah-buah roh itu ada 8. Nah, dari sinilah kamu pahami, ya. Inilah yang harus kita jalani dan kita laksanakan. Buah-buah roh itu ada kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Di sinilah kita harus lakukan buah-buah roh itu sehingga kita tidak mengikuti keinginan daging, ya. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita, mengikuti buah-buah roh, tidak mengikuti keinginan daging, sehingga hidup kita diperbarui, ya. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk selalu tidak mengikuti keinginan daging. Keinginan daging ini banyak, hawa nafsu, ya, keegoisan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan bertentangan dengan
keinginan Allah. Apa itu? Ya, semua serakah, semua ingin dimiliki. Itulah disebut dengan tadi keinginan daging, nafsu. Nah, Tuhan ingin kita menjalankan buah roh tadi setelah apa yang telah Tuhan ajarkan melalui Rasul Paulus tadi. Nah, di sini kita disadarkan kembali supaya kita mau kembali ke jalan Tuhan dan menyadari bahwa buah roh itu sangat penting dan berarti bagi kita. Dan jangan pernah lagi mengikuti keinginan daging. Ketika kamu sudah mulai mengikuti keinginan daging, di situ kamu akan mulai jatuh ke dalam dosa. Kayaknya kamu tidak ada namanya penguasaan diri. Situlah kamu harus berdoa lagi supaya kamu bertekun dalam Dia dan tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, untuk materi kita selanjutnya ya dampak dari pembaruan Allah bagi orang percaya. Ya. Dampak dari pembaruan Allah bagi orang percaya. Ya. Pertama, yakin bahwa Allah berkuasa atas hidupmu dan bahwa kekuasaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua, bahwa kuasa Allah melalui Roh Kudus juga dapat memperbarui cara berpikir dan bertindak yang mengarah ke keinginan daging. Ketiga, kamu percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam sejarah umat manusia. Keempat, kamu menjadi percaya bahwa manusia menjadi mitra Allah dalam mengubah wajah dunia yang karut-marut oleh berbagai penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Nah, ini adalah dampaknya. Sungguh luar biasa dampaknya. Kita meyakini, kita memiliki kuasa, dan kita percaya sehingga kita menjadi mitra bagi Allah. Inilah 4 poin. Ya. Kita meyakini, kita memiliki kuasa, dan kita percaya Allah bekerja bagi kita. Dan terakhir, kita menjadi mitra Tuhan dalam menyampaikan Injilnya. Oke, untuk selanjutnya pendalaman iman. Nah, untuk pendalaman iman untuk anak-anak Bapak, lakukan dan tuliskan. Ya, lakukan pendalaman Alkitab untuk memperbarui kehidupan dan tuliskan pendalaman Alkitab tersebut. Nah, untuk pembelajaran untuk pendidikan agama Kristen untuk kita, penugasannya hanya kita melakukan pendalaman iman, anak-anak Bapak melakukan pendalaman Alkitab. Ya, kamu tuliskan pendalaman Alkitab tadi di dalam catatan, kemudian nanti kamu kirim ke email ke nomor Bapak. Ya, ada 3 itu, Yeremia 31 ayat 3 sampai 34, ada 3 ayat. Kemudian Yohanes 3 ayat 1 sampai 8, 7 ayat. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Kirim ke Bapak, kirim ke Bapak. Itu adalah pendalaman iman sebagai tugasnya. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan tentang pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata, kalimat yang tidak berkenan. Kemudian untuk anak-anak Bapak, ya, untuk anak-anak Bapak tetap selalu menjaga kesehatan, ya, hindari yang namanya berkumpul, selalu cuci tangan, pakai sanitizer, kemudian dengarkan arahan Bapak, Ibu gurumu, orang tua, serta tim medis yang ada di sekitar kamu. Mungkin demikian bisa Bapak sampaikan. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati.